Lalu saudara-saudara yang terkasih, dimanapun teman-teman berada pada kesempatan ini, saya percaya bahwa teman-teman semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang diberikan kemurahan oleh Tuhan dan dipakai Tuhan di masa. Saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan kepada kita dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai ke 13. Saya baca saudara yang terkasih, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan masa depan, hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat ke-13 berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara yang terkasih, saya memberikan tema renungan kita pada malam hari ini, pada kesempatan ini, ialah pengharapan tak pernah sirna. Saudara-saudara, kita diutus oleh Nabi Yeremia pada tahun 627 Masehi sampai 586 sebelum Masehi. Kitab ini ditulis di masa zaman raja-raja. Kurang lebih ada 5 raja yang memerintah pada saat Nabi Yeremia mulai menuliskan surat ini, yaitu Raja Yosia, Raja Yoas, Raja Yoyahim, Raja Zedekia. Nah, setelah yang terkasih, kitab ini ditulis bertujuan untuk mendorong orang-orang Israel yang telah dibuang ke Babel untuk mendorong umat Allah meninggalkan dosa-dosa mereka dan kembali kepada Allah. Setelah yang terkasih, kita kembali ke tema kita hari ini, ialah pengharapan tak pernah sirna. Apa itu pengharapan? Nah, pengharapan adalah sesuatu kepastian, dan kepastian itu tidak akan goyah. Lalu apa sirna? Nah, sirna itu adalah hilang, lenyap, dan tidak ada jejak. Itulah sirna. Lalu malam pada kesempatan ini kita belajar bersama-sama pengharapan tak pernah sirna, yang artinya pengharapan yang selalu ada dan yang akan ada dan tidak akan mengecewakan. Haleluya. Setelah yang terkasih, kita belajar di sini dari kisah orang Israel ketika mereka dibuang dari tanah Kanaan ke bangsa Babel. Mengapa mereka dibuang? Pada konteks yang telah kita baca ini, saudara, karena mereka telah menyembah berhala dan berbalik dari Allah, menjauh dari Allah, sehingga mereka dibuang ke tanah Babel atau ke kerajaan Babel. Nah, ini sendiri kita melihat, saudara, di dalam keputusasaan mereka, di dalam ketidakberdayaan mereka, karena mereka telah dibuang. Karena di dalam pembuangan ini, kalau kita artikan zaman sekarang, ialah penjajahan. Mereka sedang dijajah, mereka sedang ditawan, mereka sedang dijadikan sebagai budak di bangsa Babel. Jadi mereka sedang di dalam keterpurukan, tidak punya harapan, dan mereka sedang berada di titik nol di dalam kehidupan mereka sebagai bangsa pilihan. Nah, ketika mereka tidak punya harap, ketika mereka tidak punya lagi sesuatu yang bisa dilihat sebagai harapan, Tuhan memberikan kepada mereka harapan di dalam perjalanan hidup mereka. Kita melihat mereka di dalam ketidakmampuan mereka. Di ayat 11 berkata, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Saudara yang terkasih, di dalam ketidakputusasaan mereka ini, Tuhan berjanji akan memberikan hari depan yang penuh harapan. Saudara yang terkasih, saya kurang tahu apa yang teman-teman alami saat ini. Saya kurang tahu apa persoalan teman-teman saat ini. Tetapi percayalah, di tengah-tengah kesulitan yang Anda alami, di tengah-tengah permasalahan yang kita hadapi, Tuhan mempunyai rancangan yang luar biasa, yang penuh dengan harapan, yang sudah Dia sediakan dan akan kita terima sebentar lagi. Amin. Nah, saya terkasih, kalau begitu Tuhan sudah memberikan rancangan yang luar biasa bagi kita, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita harus buat kalau Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan memberikan masa depan yang penuh harapan dengan kita?
Nah, sesuai yang terkasih, mari kita lihat di ayat 11 berkata, ayat 12, dan apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Hal yang perlu kita lakukan untuk menerima masa depan yang penuh harapan itu, yang Tuhan telah janjikan untuk saya dan saudara pada kesempatan ini, ialah berdoa dan berseru kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka Dia senantiasa mendengarkan kita. Sebab itu dikatakan pada kitab Matius, mintalah maka kamu diberi. Betul, saudara yang terkasih. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman sudah berdoa atau belum? Sudah meminta atau tidak? Atau kita sering bertanya, berkata begini, saya sudah berdoa, saya sudah rajin, bahkan saya disiplin untuk melakukan hal demikian. Saya berdoa tiap pagi, saya melakukan ucapan syukur dan lain sebagainya. Tetapi sampai sekarang, apa yang saya doakan, apa yang saya beri, belum juga terjawab, belum juga diberikan oleh Tuhan. Ada tiga jawaban yang sudah terkasih. Apakah itu adalah kebutuhan yang Tuhan inginkan untuk diberikan kepada kamu? Atau Tuhan sedang memproses kamu untuk menerima itu? Atau itu tidak sesuai rencana Tuhan? Kalau begitu, saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa menerima janji Tuhan? Kalau mempunyai tiga jawaban yang belum tentu kita bisa pastikan yang mana yang benar. Kita lihat ayat ke-13 yang terakhir, saudara yang terkasih. Saya baca mulai dari ayat kata-kata pertama. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap. Kalau kita sudah berdoa kepada Tuhan, sudah berpuji Tuhan, sudah memohon dan tidak akan kunjung ada jawabannya. Pertanyaan saya kepada teman, apakah kita sudah melakukannya dengan segenap? Kalau kita belum melakukannya dengan segenap hati, maka kita harus perlu melakukan dengan segenap hati. Supaya apa yang Tuhan janjikan itu dapat kita terima, supaya apa yang Tuhan janjikan itu dapat kita peroleh. Karena ketika kita tidak melakukan dengan segenap hati, maka apa yang kita minta itu, saudara yang terkasih, susah untuk dibilang orang terima. Karena yang Tuhan mau itu, adalah totalitas. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan totalitas, percaya kerja yang kami kerjakan tidak akan mengecewakan hasil. Untuk itu, saudara yang terkasih, untuk menerima masa depan yang penuh harapan ini, kita harus perlu berdoa, melakukan segala kehendak Tuhan, melakukan dengan segenap hati. Kata kuncinya lakukan dengan segenap hati. Karena ketika kita melakukan segenap hati, maka kita beroleh kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini saya percaya bahwa teman-teman semua, saudara semua yang menonton video ini, teman-teman diberkati oleh Tuhan dan dikuatkan kembali bahwa kita telah diberikan masa depan yang penuh harapan. Untuk itu, mari kita melakukan kebenaran Tuhan, kebenaran firman-Nya dengan segenap hati kita, baik dalam perkataan kita, pikiran kita, dan tindakan kita setiap hari. Di tempat pekerjaan, mari kita menjadi terang. Di keluarga kita, mari kita menjadi berkat. Di mana saja kita harus menjadi saksi Kristus, dan kita lakukan dengan segenap hati. Dan percayalah, ketika kita melakukan hal demikian, Tuhan sudah memberikan masa depan yang penuh dengan harapan untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan